Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada saat ini kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, juga diberikan oleh Allah kesempatan untuk selalu mempelajari segala ilmu-ilmunya. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu cara-cara supaya agar kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW tatkala terjaga ataupun dengan cara langsung. Nah, jadi kenikmatan abadi ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ketahuilah, kenikmatan yang paling besar dan paling mulia dalam dunia ini adalah jika kita dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Dan terlebih lagi jika dalam keadaan bangun atau terjaga. Dan untuk memperoleh nikmat ini maka dibutuhkan mujahadah atau perjuangan dan usaha yang sangat besar, terutama dalam masalah pembersihan hati dan segala penyakit hati seperti rasa sombong, dengki, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus selalu berusaha untuk mengikuti seluruh ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, baik ketika dalam mimpi ataupun secara langsung, itu merupakan kenikmatan yang abadi atau kenikmatan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak menjadi kenikmatan yang luar biasa? Kita bisa melihat kekasihnya Allah, yaitu manusia yang paling baik di antara seluruh manusia. Nah, Nabi Muhammad itu ketika menurut dalilnya yaitu kegantengannya itu ibarat lingkaran, itu separuhnya itu gantengnya Nabi Muhammad, sepertiganya lagi itu kegantengannya Nabi Yusuf, dan sepertiganya lagi itu gantengnya yang teruntuk seluruh manusia yang ada di bumi. Jadi Nabi Muhammad itu wajahnya sangatlah menawan sekali. Makanya kalau kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, itu merupakan kenikmatan yang abadi karena kita bisa memandang wajah yang paling mulia, yaitu manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketika kita ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad baik dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan terjaga, maka itu harus diperlukan mujahadah atau perjuangan yang besar. Sebenarnya kita harus berusaha untuk membersihkan hati kita dari penyakit hati seperti rasa dengki, sombong, riya, dan selainnya. Dan juga caranya lagi kita harus selalu mengikuti ajaran beliau atau mengamalkan sunnah-sunnahnya. Karena kata Nabi, orang yang paling dekat denganku yaitu orang yang paling banyak melakukan amalan sunnahku, kata Nabi. Nah, kemudian berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi itu merupakan sesuatu yang benar, karena syaitan tidak akan dapat menyerupainya. Tatkala kita itu diberikan anugerah oleh Allah berupa mimpi, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW tatkala di dalam tidur, nah maka itu sungguh itu sangatlah benar. Karena kenapa? Syaitan itu tidak dapat menyerupai Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa innahu la yanbaghi li syaitan ay yatamassala fi surati." Yang artinya, barang siapa yang telah melihatku dalam mimpi, maka dia benar-benar telah melihatku, karena sesungguhnya syaitan tidak akan dapat menyerupaiku.
Kemudian seseorang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpi, maka hal tersebut bertanda bahwa dia dapat berjumpa dalam keadaan bangun. Nah, dan barang siapa yang bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad tatkala dalam tidurnya atau dalam mimpi, maka ia itu akan berjumpa, menjadi tanda bahwa orang tersebut akan berjumpa dengan Muhammad tatkala terjaga atau dalam keadaan bangun. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man ra'ani fil manam wa sayarani fi yaqadha. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan bangun. Semoga kita semua bisa diberikan oleh Allah anugerah, yaitu berupa bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kekasihnya, baik dalam keadaan tidur, dalam mimpi, ataupun dalam keadaan bangun. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim radhiyallahu anhu dan Ad-Dailami radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inni ura fi kulli surah. Barang siapa yang telah melihatku dalam mimpi, maka dia benar-benar telah melihatku, karena sesungguhnya aku dapat terlihat dalam berbagai bentuk atau rupa. Dan juga di lain dia pernah bersabda, man ra'ani fil manam fa innahu la yadkhulun nar. Barang siapa yang telah melihatku dalam mimpi, maka sungguhnya dia tidak akan masuk neraka. Sungguh sangat nikmat sekali bahwasanya kita dapat memandang wajah beliau, memandang kekasihnya Allah saja kita merupakan kenikmatan yang besar, kenikmatan yang sangat nikmat sekali. Apalagi kita bisa memandang Allah SWT kelak di surga nanti. Dan kata Nabi juga, orang yang bisa melihat Nabi di dalam mimpi, maka dia itu tidak akan masuk neraka. Karena orang yang sudah melihat Nabi dalam mimpi itu, dia itu tidak akan merasa sumpah atau merasa gelisah, merasa galau. Jadi hatinya terlalu senang. Nah, jadi tatkala kita bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW, itu kita harus lebih semangat lagi ibadah kita tatkala kita sudah bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Yang biasanya kita itu beribadahnya 40%, ketika kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita harus menambah ibadah kita menjadi 80% lagi. Kemudian dikatakan salah seorang bertanya kepada waliullah, yaitu seorang hamba yang Allah yang tingkatan keimanannya dan ketakwaan sangat tinggi, apakah terdapat nikmat yang lebih besar selain kenikmatan surga? Maka waliullah tersebut menjawab, benar ada, yaitu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga atau bukan mimpi. Ternyata kenikmatan yang lebih nikmat lagi daripada kita masuk ke dalam surga itu juga kenikmatan bisa memandang Nabi Muhammad SAW tatkala terjaga atau tatkala kita sadar. Banyak dari salafus saleh yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, baik dalam keadaan bangun. Mereka diantaranya yaitu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Idza asqala 'alayya al-hadis ahwa sahihun aw khairu sahih, akhuduhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan." Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau itu diberikan anugerah kenikmatan oleh Allah bisa berjumpa dengan Muhammad dalam keadaan sadar. Kemana dia pernah berkata, jika aku ragu tentang hadis Rasulullah apakah sahih atau tidak, maka aku langsung mengambil jawabannya dari Nabi Muhammad dalam keadaan tersebut. Jadi Habib Abdullah bin Al-Haddad itu tatkala beliau tidak tahu bahwasanya hadis ini, tatkala hadis ini sahih ataupun tidak, maka beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad itu langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar bahwa hadis ini sahih ataupun hadis ini tidak sahih.
Yang kedua yaitu yang diberi kenikmatan oleh Allah bisa berjumpa dengan Muhammad, yaitu Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur radhiyallahu. Beliau berkata, aku berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bangun, dan beliau Nabi Muhammad SAW memberiku ijazah zikir berikut ini: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya yang kedua, Habib Abdurrahman Al-Masyhur radhiyallahu. Nah, beliau itu pernah berkata bahwasanya beliau itu pernah bermimpi dengan Nabi Muhammad, pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan bangun. Kemudian Nabi Muhammad itu memberinya amalan atau zikir, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yaitu Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu, beliau berkata, Ma bitu lailah illa ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Tidaklah aku tidur semalam pun kecuali aku telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ini Imam Malik bin Anas radhiyallahu, yang mana beliau berkata itu ketika ia tidak tidur, ia itu tidak akan tidur kecuali beliau itu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap hari, setiap beliau tidur, Imam Malik bin Anas itu selalu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mana semua itu tergantung dekatnya kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, dan seberapa banyak amalan sunnah yang kita kerjakan itu yang bisa memberi dunia kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa lebih semangat untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya dan juga bisa selalu merindukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian amalan agar dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Di antara amal-amalan yang dapat membantu seseorang agar mengikuti Rasulullah SAW, yaitu sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh para salafus saleh. Yang pertama yaitu salat sunnah 2 rakaat pada malam Jumat. Jadi yang mana caranya, pada setiap rakaatnya membaca surah Al-Fatihah 1 kali dan surah Al-Ikhlas sebanyak 25 kali. Kemudian setelah salam dari salat, maka bersolatlah kepada Muhammad SAW sebanyak 1000 kali dengan lafaz sallallahu ala Muhammadin nabil ummi, sallallahu ala nabi Muhammadin ummi, sallallahu ala Muhammadin nabil ummi. Jadi amalan agar kita itu bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, amalan yang membantu kita untuk bisa berjumpa dengan Muhammad, di antara yang pertama itu kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di kala malam Jumat. Yang mana caranya kita sehabis membaca surah Al-Fatihah itu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 25 kali. Kemudian setelah salam membaca sallallahu ala nabiyil ummi, sallallahu ala Muhammadin nabil ummi sebanyak 1000 kali. Diriwayatkan, barang siapa yang mengamalkannya, maka dengan izin Allah dia akan melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpi sebelum sampai hari Jumat seminggu setelahnya. Dan barang siapa yang telah berhasil menjumpainya, maka dosanya akan diampuni. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yaitu sholat sunnah 2 rakaat pada malam Jumat. Nah, caranya pada setiap rakaatnya membaca surah Ad-Duha sebanyak 25 kali dan surah Al-Isyrah sebanyak 25 kali. Kemudian setelah salam dari sholat, maka bersalat kepada Muhammad SAW sampai tertidur. Nah, cara yang kedua yaitu kita itu disuruh untuk sholat sunnah 2 rakaat pada malam Jumat. Akan tetapi setiap rakaatnya kita itu membaca surah Ad-Duha dan surah Al-Nashrah atau surah Al-Isyrah sebanyak 25 kali. Nah, kemudian setelah salam kita itu membaca sholawat kepada Muhammad sampai kita itu tertidur. Seperti itu. Dan amalan yang ketiga, cara yang ketiga yaitu memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyid, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lahzatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lumin lak. Saya ulangi,
Cara yang ketiga, kita itu disuruh untuk memperbanyak membaca sholawat Muhammad, tetapi dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Itu sebanyak-banyaknya. Bagaimana yang diriwayatkan, terdapat seseorang yang memulai membaca sholawat ini, kemudian pada malam pertamanya dia langsung berhenti melihat Muhammad SAW dan beliau berkata kepadanya, kamu dan kedua orang tuamu juga saudaramu akan mendapatkan syafaatku. Subhanallah. Ada seseorang itu baru saja mengamalkan amalan ini, yaitu membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin adada kulli ma'lumillah. Bahwasanya malam pertamanya beliau orang tersebut langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu berkata, kamu dan kedua orang tuamu dan saudaramu juga akan mendapat syafaatku. Kemudian cara yang berikutnya yaitu memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW pada setiap malam sebanyak 10 kali, dan pada malam Jumat sebanyak 100 kali dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil aliyil qadiril alimil jah wa ala ashabihi wa sallim. Di amalan cara yang berikutnya, kita itu bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 10 kali setiap malam hari. Akan tetapi ketika pada malam Jumat itu kita membaca 100 kali, tetapi dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habibil aliyil qadri al-azimil jah wa ala alihi washabihi wasallim. Sebanyak 100 kali tatkala pada malam Jumat. Bagaimana diriwayatkan, barang siapa yang mengamalkannya, maka dengan izin Allah dia akan melihat ruh Nabi Muhammad SAW ketika akan meninggal dunia, dan juga ketika akan dimasukkan ke dalam liang kubur. Ya Allah, sangat penting sekali ini. Berarti kita setiap malam membaca 10 kali, yaitu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummil al-habibil aliyil qadri al-azimil jah wa ala alihi washabihi wasallam. Itu sebanyak 10 kali. Dan tetapi ketika malam Jumat, khusus pada malam Jumat, dibaca sebanyak 100 kali. Yang faedahnya itu kita akan diberikan oleh Allah, yaitu bisa melihat ruhnya Nabi Muhammad tatkala akan meninggal atau sakaratul maut, dan tatkala akan dimasukkan ke liang kubur, kita akan diperlihatkan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya yaitu membaca sholawat Ibrahimiyah pada Nabi Muhammad SAW setiap malam Jumat atau malam Senin sebanyak 1000 kali. Di amalan cara berikutnya kita membaca sholawat Ibrahimiyah sebanyak 1000 kali setiap malam Jumat, yaitu sholawatnya yaitu dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu dibaca 1000 kali tatkala setiap malam Jumat atau malam Senin sebanyak 1000 kali. Kemudian cara yang berikutnya yaitu menulis lafaz berikut ini di atas kertas sebanyak 25 kali setelah sholat Jumat. Yaitu kita menulis lafaz Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah sebanyak 25 kali ketika setelah sholat Jumat. Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah setiap setelah sholat Jumat sebanyak 25 kali. Yang mana adapun fadilahnya atau keutamaannya dari amalan ini yaitu barang siapa yang membawanya maka Allah SWT akan memberinya kekuatan dalam mengerjakan ketaatan, memberikan keberkahan dan mencegah dirinya dari segala gangguan syaitan. Apabila dia selalu melihat pada kertas tersebut pada saat terbitnya matahari seraya bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan sering berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi caranya kita menulis lafaz Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasul di dalam kertas. Tadi menulisnya pada setelah sholat Jumat.
yang mana apabila kita itu melihatnya mulai tulisan tersebut ketika terbitnya matahari dan kita berselawat kepada beliau, maka kita akan sering berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan faedah lagi, kita dapat terhindar dari gangguan syaitan jika kita memberikan keberkahan kepada yang melakukannya. Kemudian amalan yang berikutnya yaitu membaca zikir dan sholawat berikut ini sebanyak 100.000 kali, yaitu Bismillah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adada ma'lumatillah wa midani kalimatillah. Jadi cara berikutnya itu kita membaca zikir sholawat sebanyak 100.000 kali, yang mana lafaznya Bismillah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adada ma'lumatillah wa midada kalimatillah, itu sebanyak 100.000 kali. Al-Imam Abdurrahman bin Hasan Al-Ahdal radhiyallahu berkata, "Samaratu hadzal dzikri la budda ayyara sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ayyara hadzal dzikri maktuban ala sakil arsy wa ayyara maq'adahu fil jannah wa ayyasuna halahu." Mana faedah dari zikir ini adalah pasti bagi yang membacanya dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bangun, dan dia akan melihat zikir ini tertulis pada bagian aras dan akan melihat tempatnya di surga dan keadaannya akan menjadi lebih baik. Kemudian cara yang berikutnya yaitu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 17 kali, kemudian membaca doa berikut. Allahumma inni as'aluka binuril anwaril ladzi huwa ainuka la ghairu anturiyani wajha nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa indak. Amin. Cara yang berikutnya itu pertama membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sebanyak 17 kali. Setelah itu membaca doa Allahumma inni as'aluka binuril anwaril ladzi huwa ainuka la ghairu anturiyani wajha nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa indak. Amin. Kemudian yang berikutnya membaca surah Al-Muzammil 1 kali pada setiap malam selama 40 hari berturut tanpa terputus. Jadi amalan cara berikutnya yaitu agar kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, membaca surah Al-Muzammil yaitu ya ayyuhal muzammil setiap malam selama 40 hari yang mana tidak terputus-putus. Kemudian cara yang berikutnya mengulang-ulang dalam membaca dua syair berikut ini sampai tertidur, yaitu Na'am sara taifuman ahwa fa'arafani wal hubbu ya taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansabta lam talumi. Jadi mengulang-ulang dua bait syair ini sampai tertidur. Na'am sara taifuman ahwa fa'arafani Al-hubbu ya taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansauta lam talumi. Itu diulang-ulang sampai tertidur. Kemudian amalan yang ke-11 yaitu dianjurkan tatkala akan tidur untuk membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 5 kali dan basmalah bismillahirrahmanirrahim sebanyak 5 kali. Jadi amalan berikutnya kita tatkala akan tidur itu membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim 5 kali, bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Kemudian bacalah doa berikut sebanyak 5 kali. Kemudian membaca Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad alimi wajah sayyidina Muhammad halan wa malan. Itu sangat mudah sekali. Ketika akan tidur, amalkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ta'awudz 5 kali, bismillahirrahmanirrahim 5 kali, kemudian membaca doa Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad arini wajha sayyidina Muhammad halan wa malan sebanyak 5 kali. Keutamaan dari amalan di atas adalah dapat memudahkan seorang untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Yang mana dalam kitab Tabaqatul Kubra dijelaskan qala Syekh Muhammad Abu Mawahib Syadidi
Ra'aitu Rasulullah SAW fil manam faqala li qul inda naum a'udzu billah khamsan bismillah khamsan summa qul Allahumma bihaqqi Muhammad ila ainihi fa idza qultaha inda naumi ati ilaik wa la ta'ahallafahu anda aslan. Artinya bahwasanya Syekh Muhammad Abdul Mawahib Asyadili radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah SAW dalam mimpi dan beliau berkata kepadaku, ketika kamu akan tidur maka bacalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim 5 kali, Bismillah 5 kali, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad alihi wa Sayyidina Muhammad halan wa malan sebanyak 5 kali. Apabila kamu membaca doa ini, ketika akan tidur maka aku yaitu Rasulullah SAW akan datang kepadamu dan aku sama sekali tidak akan terlambat untuk datang kepadamu. Dan amalan cara yang terakhir yaitu mengulang-ulang dalam membaca 2 syair berikut ini sampai tertidur, yaitu Lailatahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ta'ahu syaqqa'u. Jadi mengulang-ulang lafaz 2 bait ini sampai tertidur. Lailatahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqqa'u. Terus diulang-ulang sampai tertidur. Jadi inilah cara-cara agar kita bisa mudah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana kembali pada kita diri sendiri. Amalan tadi ini carilah yang paling mudah kita amalkan untuk istiqomahnya kita agar kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana merupakan kenikmatan yang paling besar sekali, kenikmatan yang paling nikmat sekali dalam hidup ini. Mana kata Habib Said Muhammad Amin pernah berkata itu sangatlah rugi, yang paling rugi itu ketika hidup ini, yaitu kita masih belum bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan mimpi atau benar-benar terjaga, karena merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali. Semoga sudah kita mempelajari cara agar kita bisa mimpi dengan Nabi Muhammad, jiwa kita tergugah supaya kita lebih mencintai Nabi Muhammad dan mengamalkan cara-cara agar kita bisa berjumpa dengan beliau baik dalam keadaan tertidur ataupun dalam keadaan terjaga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.